Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tutimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Masyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah tarwih yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah berada di malam yang ke-9 daripada bulan suci Ramadan. Maka pesan Nabi, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak meraih sebanyak-banyaknya kemuliaan, maka tentunya dia tidak akan mendapatkan kemuliaan di bulan-bulan yang lainnya. Maka jadikan Ramadan kita ini sebagai Ramadan terakhir kita. Bapak Ibu jamaah tarwih yang dimuliakan dirahmati oleh Allah, suatu ketika Jibril berdoa dan Nabi Muhammad mengaminkan. 3 doa Jibril yang disampaikan oleh Jibril diaminkan oleh baginda Nabi. Doa pertama Jibril, celakalah wahai umatmu, wahai Muhammad, orang yang mendapati bulan suci Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad mengaminkan doa Jibril ini. Kemudian doa Jibril yang kedua, celakalah wahai umatmu, wahai Muhammad, apabila dia masih mendapati kedua orang tuanya masih hidup di dunia ataupun dia telah meninggalkan dunianya, kemudian dia tidak mendapatkan surga terhadap keduanya. Maka Nabi Muhammad mengatakan amin. Maka doa ketiga Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi, celakalah wahai Muhammad, orang yang disebutkan namamu namun mereka kikir enggan untuk bersalawat kepada dirimu wahai Muhammad. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa-doanya Jibril. Bapak Ibu jamaah tarwih yang dimuliakan dirahmati Allah, kita fokus kepada doanya Jibril yang kedua, di mana Jibril menyampaikan celakalah wahai Muhammad, orang yang mendapati orang tuanya masih hidup di dunia ataupun dia telah meninggalkan kehidupan dunianya namun dia tidak mendapatkan surga di dalamnya. Maka Nabi Muhammad mengaminkan perkataan Jibril ini.
Maka momentum bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, mari kita senantiasa membaktikan diri kita, berbuat baik, memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua kita. Demi Allah, seluruh amalan kita tertolak, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Seluruh ibadah-ibadah yang kita kerjakan, baik di luar daripada Ramadan maupun yang sampai hari ini di dalam bulan suci Ramadan, semuanya tidak ada nilainya jikalau kita pernah menyakiti, melukai hati kedua orang tua kita. Maka momentum Ramadan, mari kita menjalin hubungan yang baik, birrul walidain, terhadap kedua orang tua kita. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah, di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menyampaikan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau kita ingin meraih keridhaan Allah, maka carilah keridhaan itu pada kedua orang tua kita. Sebaliknya, murkanya Allah, murkanya, laknatnya Allah ada pada orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya Syekh Al-Jihad Abdullah Al-Azzam menyampaikan, tidak dikatakan orang melakukan kebaikan kalau dia belum berlaku baik, birrul walidain, kepada kedua orang tuanya. Maka momentum bulan suci Ramadan adalah momentum yang paling baik untuk kita mempererat, memperbaiki hubungan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Demi Allah, seluruh amalan tertolak di sisi Allah kalau kita tidak berlaku baik, pernah melukai hati, menyakiti hati kedua orang tua kita. Bapak Ibu, kita belajar dari kisah Alqamah bin Qais bin Abdullah. Siapa yang tidak mengenal sahabat Alqamah bin Qais bin Abdullah yang ibadahnya sangat luar biasa di hadapan Allah? Salatnya, ibadah puasanya, zakatnya, semuanya sangat luar biasa di mata manusia, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di akhir perjalanan kehidupannya, dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ketika peristiwa itu, Bapak Ibu, sahabat yang menyaksikan Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dengan seketika sahabat dengan segera datang menemui Nabi, menanyakan seluruh perkara yang dialami oleh sahabat Alqamah bin Qais bin Abdullah. Ya Nabiullah, wahai kekasih Allah, ada apa dengan Alqamah yang tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan kehidupannya? Ketika dia menghadapi sakaratul maut, Alqamah tidak mampu mengucapkan syahadat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan seketika Nabi mendatangi Alqamah bersama para sahabatnya, melihat peristiwa kejadian yang dialami oleh Alqamah bin Qais bin Abdullah. Maka dengan seketika, Bapak Ibu, akhirnya Rasulullah memanggil ibunya. Maka dengan seketika ibunya datang dengan seruan panggilan baginda Nabi. Nabi sampaikan, wahai ibunda Alqamah, ada apa dengan anakmu ini? Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan seketika ibunya tidak mampu mengucapkan satu pun kalimat
kepada baginda Nabi. Maka dengan seketika baginda Nabi memutuskan, wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar. Pada saat hari ini kita akan bakar Alqamah bin Qais bin Abdullah. Maka dengan seketika para sahabat mengumpulkan kayu bakarnya, ingin membakar Alqamah di hadapan ibunda tercinta. Maka ketika Alqamah hendak dibakar, bapak ibu yang memiliki hati yang mulia, ibu yang memiliki rasa ketulusan, keikhlasan yang begitu tinggi terhadap anaknya, memaafkan dosa-dosa Alqamah. Maka dengan seketika ibunya mengatakan kepada baginda Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya anakku Alqamah pernah melukai hati perasaanku. Sesungguhnya Alqamah lebih memuliakan, mengutamakan istrinya, sehingga itulah yang dinilai ibunya sebagai bentuk rasa kesalahan terhadap anaknya. Maka ketika Alqamah hendak dibakar, maka dengan seketika ibunda memaafkan dosa-dosa dari Alqamah. Maka Alqamah mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan kehidupannya. Belajar dari kisah Alqamah, bapak ibu, kita mampu menilai dan melihat bahwasanya ternyata ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua kita. Tidak perlu mencari jauh kemana, mencari sebanyak-banyaknya kebaikan bekal untuk kehidupan akhirat. Cukup kita memuliakan ibu kita, cukup memuliakan kedua orang tua kita, maka insya Allah ridho kedua orang tualah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti bapak ibu, kenapa Uwais Al-Qarni diagung-agungkan oleh seluruh penghuni langitnya Allah, namanya masih ada di bumi, namun namanya sudah diagung-agungkan di penghuni langit. Uwais Al-Qarni masih hidup di dunia, namun namanya sudah dimuliakan di langit-langitnya Allah oleh penghuni langit. Kenapa? Karena dia memuliakan ibunya, memuliakan kedua orang tuanya. Apapun permohonan, apapun keinginan dari ibunda tercinta Uwais Al-Qarni turuti. Bahkan ibunya pernah mengatakan, wahai anakku, antarkan saya ke tanah suci Al-Haramain untuk melaksanakan ibadah haji. Uwais Al-Qarni berpikir keras bagaimana cara mengantarkan ibunya dari negara Yaman ke tanah suci Al-Haramain untuk melaksanakan ibadah haji. Maka bapak ibu, Uwais Al-Qarni yang namanya di penghuni langit diagung-agungkan, maka dengan seketika Uwais Al-Qarni mengabulkan permohonan keinginan ibunya dengan menggendong ibunya dari negara Yaman ke tanah suci Al-Haramain melaksanakan ibadah haji. Seorang anak yang berbakti tentunya akan meraih kemuliaan di dunia, terlebih lagi meraih kemuliaan di akhirat. Maka lihatlah Uwais Al-Qarni bapak ibu, ketika dia berada di hadapan Ka'bah, ibunya yang duduk di sampingnya mampu meneteskan air mata dengan doa yang dipanjatkan oleh Uwais Al-Qarni. Apa doa Uwais Al-Qarni? Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa ibuku, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Mendengarkan doa yang dilantungkan oleh Uwais Al-Qarni, ibunya meneteskan air mata. Bertanya kepada anaknya, wahai anakku, kenapa hanya doa itu yang engkau pinta di hadapan Ka'bah?
Kenapa doa ini yang engkau ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka apa jawaban dari Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni, sahabat yang diagung-agungkan namanya di penghuni langit, mampu meneteskan air mata ibunya, sahabat yang begitu taat pada perintah kedua orang tuanya. Maka dengan seketika Uwais menjawab, wahai ibuku, dengan diampuninya dosamu, saya juga akan diampuni dosaku. Berkat ridhamu wahai ibuku, berkat ridhamu, maka dengan ridhamu saya akan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu Bapak Ibu kita ketahui demi Allah, kalau kita ingin meraih kemuliaan, carilah terhadap kedua orang tua kita. Anak-anak kita perlu wariskan kebaikan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, cukup memperbaiki akhlak perilaku anak kita agar supaya mereka bisa berbakti sebagaimana akhlak Uwais Al-Qarni yang memuliakan kedua orang tuanya. Maka Bapak Ibu, momentum bulan suci Ramadan, mari kita perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Kita baktikan diri kita. Kita senantiasa doakan kedua orang tua kita. Terakhir Bapak Ibu, Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah perintahkan kita untuk berlaku baik kepada kedua orang tua kita. Mari kita doakan kedua orang tua kita. Di penghujung tausiah ini, mari kita senantiasa berdoa di hadapan Allah. Kita kirimkan doa-doa terbaik kita. Kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita, dan kita doakan kedua orang tua kita. Ila hadhihin niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah, sebagaimana mereka merawat kami, membesarkan kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Dan ya Allah, muliakanlah kedua orang tua kami ya Allah. Muliakan, tempatkan mereka di tempat yang Engkau beri kedudukan di dalamnya ya Allah. Dan ya Allah, orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah, maka dengan ini ya Allah, berikan cahaya kepada kuburnya ya Allah. Terangilah kuburnya ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman syurga bagi mereka ya Allah. Jangan Engkau jadikan kuburnya menjadi jurang dari api neraka-Mu ya Allah. Dan ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah, bersama orang yang kami sayangi ya Allah, bersama orang yang kami cintai ya Allah. Pertemukan kami ke dalam surga-Mu ya Allah, bersama kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.